Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Suratni, saya dari Bali. Saya peserta PPG Angkatan 4 tahun 2020. Saya akan melaksanakan pembelajaran daring untuk melengkapi kinerja PPG Angkatan 4 tahun 2020. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu blended learning, sinkron dan asinkron. Sinkron yang saya gunakan memakai aplikasi Google Meet dengan bertatap maya beserta peserta didik, dan asinkron yang saya gunakan dengan mengirimkan lembar RKBD dan modul ke Classroom. Baiklah, saya akan melaksanakan langkah-langkah pembelajaran saya. Om Swastiastu. Terima kasih anak-anak sudah hadir di pembelajaran Ibu pada hari ini. Gimana kabarnya? Baik. Untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, mari kita memanjatkan doa dulu ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat-Nya, kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Jenny. Pimpin doanya, Jenny. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Terima kasih Jenny sudah memimpin doa. Ibu cek dulu kehadirannya sebelum kita lanjut. Semua siswa sudah hadir. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. 11 akuntansi? Yes. Lanjut, untuk meningkatkan semangat anak-anak pada pagi hari ini, bagaimana kalau kita melaksanakan kuisis untuk mengingat kembali materi kita yang sudah kita pelajari pada waktu ini. Ibu share dulu kuisisnya. Kita mulai saja ya anak-anak. Ya, dulu, Bu. Terima kasih ya sudah ikut kuisis. Anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, bagaimana? Apakah menambah semangat anak-anak untuk belajar pada pagi hari ini? Ya. Terima kasih ya sudah ikut kuisis. Anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, waktu ini Ibu juga minta sama anak-anak untuk mencari
materi-materi pembelajaran untuk kita hari ini di media sosial atau di buku pelajarannya. Apakah anak-anak sudah membacanya? Apa materi yang akan kita pelajari pada hari ini? Sistem produksi produk usaha. Nah, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah anak-anak, apakah anak-anak sudah siap menerima pembelajaran kita pada hari ini? Kalau begitu, Ibu lanjutkan. Ibu akan meng-share materi untuk hari ini. Mohon anak-anak untuk memperhatikan materi yang akan Ibu share. Diperhatikan sehingga nanti anak-anak bisa memahami materi yang Ibu kasih. Materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.5 menganalisis sistem produksi produk usaha. Kemudian, merencanakan sistem produksi produk usaha. Inilah materi kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari, sebaiknya anak-anak tahu dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami sistem produksi produk usaha. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan sistem produksi produk usaha. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sistem produksi produk usaha. Terus yang keempat, peserta didik dapat merencanakan sistem produksi produk usaha. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita pada hari ini dapat kita capai anak-anak. Ibu lanjut ke peta konsep. Sebelum kita lanjut ke materi, kita juga harus tahu peta konsep pembelajaran kita hari ini. Materi-materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian sistem usaha. Kemudian, kita akan mempelajari pengertian sistem produksi usaha. Dan lanjut ke bagian sistem produksi dalam perusahaan. Barulah mempelajari perencanaan sistem produksi, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan sistem produksi produk usaha, kemudian lanjut ke sistem produksi dan perencanaan yang strategis. Dan akhirnya kita akan mempelajari pengertian SOP. SOP ini terkait dengan sistem produksi produk usaha. Nah, anak-anak, untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian sistem usaha. Apakah yang dimaksud dengan sistem usaha? Pendekatan sistem usaha adalah suatu strategi dengan mempergunakan analisis, desain, serta manajemen sistem dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan perusahaan. Itulah pengertian dari sistem usaha. Pendekatan sistem dalam manajemen produksi ini akan mempunyai beberapa keuntungan, antara lain adalah dapat lebih memudahkan untuk melihat dan mengamati perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan. Nah, sampai di sana ada yang belum dipahami? Ibu lanjut anak-anak. Materi selanjutnya adalah pengertian sistem produksi usaha. Kita bahas dulu pengertian sistem. Adalah
merupakan suatu gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling menunjang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, apa itu produksi? Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan sesuatu, barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi. Itu pengertian produksi. Lanjut ke sistem produksi. Setelah kita tahu pengertian sistem dan produksi, barulah kita lanjut ke sistem produksi. Produksi ini juga merupakan hasil anak-anak dari produksi. Hasilnya bisa berupa barang dan jasa anak-anak. Sistem produksi adalah gabungan dari beberapa unit atau elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang untuk melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan. Nah, dari materi yang sudah Ibu kasih tadi, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, coba. Siapa ini? Saya, Bu. Rispa. Silakan Rispa. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi? Terima kasih Rispa atas pertanyaannya. Mungkin ada anak-anak yang lain yang mau menjawab? Rispa bertanya, apakah yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi? Saya, Bu. Silakan. Alam, Ya. sumber daya manusia, modal, dan sumber daya informasi. Iya. Itulah yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi misalnya faktor produksi alam, faktor produksi sumber daya manusia, faktor produksi modal, dan faktor produksi sumber daya informasi. Kalau alam misalnya, apa alam? Faktor produksi yang disediakan oleh alam. Bahan mentah, mineral-mineral, itu faktor produksi yang disediakan oleh alam. Sumber daya manusia, manusianya, kita, tenaga kerja, itu namanya faktor produksi manusia. Kemudian faktor produksi modal. Apa itu faktor produksi modal? Modal yang akan digunakan untuk usaha. Kalau informasi itu sekarang dipengaruhi oleh teknologi anak-anak. Bagaimana? Bisa dipahami jawabannya Rispa? Bisa ya Bisa, Rispa Bu. ya? Ya. Ibu lanjut materinya anak-anak. Setelah anak-anak memahami apa itu pengertian dari sistem produksi, ini ada contoh bagan sistem produksi dalam perusahaan. Dari sistem produksi, ini ada contoh bagan sistem produksi dalam perusahaan. Ada input sistem produksi dalam perusahaan. Input itu artinya bahan pokok. Kemudian dia akan masuk ke sistem produksinya. Input yang dimaksud misalnya bahan baku, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Itu namanya input. Kemudian dia masuk ke sistem produksi dalam perusahaan. Untuk pengolahan produk, di situ ada lokasi produk yang akan diproduksi, lingkungannya. Dari keduanya ini akan menghasilkan output sistem produksi. Apa outputnya? Bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Itulah bagan sistem produksi dalam perusahaan anak-anak. Nah anak-anak, lanjut ke perencanaan sistem produksi. Ruang lingkup manajemen produksi
yang mencangkup kegiatan-kegiatan yang menyangkut keputusan mengenai perencanaan sistem produksi. Yang pertama, perencanaan produk. Yang kedua, perencanaan lokasi pabrik. Terus yang ketiga, perencanaan letak fasilitas produksi. Yang keempat, perencanaan lingkungan kerja. Terus yang kelima, perencanaan standar produksi. Itulah ruang lingkup manajemen produksi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan produk? Perencanaan produk adalah merencanakan produk apa yang akan diproduksi oleh usaha kita. Terus yang kedua, merencanakan lokasi pabrik. Di mana pabrik kita mau kita buat? Apakah di pinggir perkotaan atau di tengah perkotaan? Itu tergantung dari rencana produk kita. Yang ketiga, perencanaan fasilitas produksi. Apa fasilitas dari produksi itu harus juga kita rencanakan. Sarana dan prasarana yang mendukung usaha kita. Rencana lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang bagaimana yang kita inginkan? Yang sehat, itu misalnya lingkungan kerja kita. Kemudian standar produksi. Standar produksi harus memenuhi standar yang ditentukan. Itulah perencanaan sistem produksi. Sampai di sana, ada yang mau bertanya? Ibu lanjut materinya anak-anak. Materi selanjutnya, perencanaan sistem produksi, produk usaha. Perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu spesifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, serta cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Produk, tadi sudah dijelaskan apa itu produk. Hasil dari produksi berupa barang dan jasa. Perencanaan produk adalah merencanakan tentang produk apa, berapa jumlahnya. Tadi juga ini sudah Ibu jelaskan di depannya anak-anak ya. Itu untuk menambah lagi pemahaman anak tentang perencanaan produk. Selanjutnya kita akan membahas materi sistem produksi dan perencanaan yang strategis. Sistem produksi harus menyusun suatu rencana yang strategis bersama dengan sistem-sistem yang lain seperti pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk baru. Jadi anak-anak, suatu sistem produksi itu harus sejalan dengan sistem-sistem yang lain. Tidak hanya harus sistem produksi aja yang direncanakan, tapi juga harus sejalan dengan perencanaan sistem pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk baru. Dengan demikian, sistem produksi bertugas untuk melakukan siklus aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Apa saja aktivitasnya? Yang pertama, merumuskan rencana jangka pendek dan kemudian dilaksanakan. Artinya, rencana jangka pendek dulu dirumuskan, kemudian dilaksanakan. Melakukan fabrikasi produk baru. Ini artinya harus membuat produk baru. Yang ketiga, monitor hasil-hasil dengan kontrol-kontrol kualitas, kuantitas, dan biaya. Yang keempat, membuat alternatif-alternatif sedemikian rupa sehingga rencana jangka pendek tadi dapat dilaksanakan. Terus yang kelima, memperbaiki atau mengubah rencana jangka pendek. Apabila rencana jangka pendek ini ada kelemahan-kelemahannya, harus diubah dalam jangka panjangnya biar tidak terjadi kesalahan. Meninjau kembali rencana strategis jangka panjang atas dasar hasil-hasil yang dicapai oleh rencana jangka pendek. Ini yang Ibu tadi maksud anak-anak. Dalam rencana jangka panjang, kita analisis apakah rencana jangka pendek kita sudah memenuhi atau belum. Atau mungkin ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh rencana jangka pendek kita perbaiki lagi sehingga rencana jangka panjangnya lebih baik.
pengertian SOP. SOP ini penting anak-anak dalam sistem produksi produk usaha. Harus ada standar operating procedure, harus ada standar prosedurnya. SOP adalah standar dari cara atau proses yang dipakai untuk menghasilkan sebuah produk dalam merencanakan produksi produk. Harus mengetahui tentang SOP produk. Cara-cara untuk membuat SOP. Nah, ini anak-anak, ini penting sama anak-anak. Siapa tahu nanti anak-anak mau buat usaha di rumahnya, anak-anak buat SOP-nya yang sederhana saja. Yang pertama, apa yang harus anak-anak buat? Membuat susunan kerja. Terus yang kedua, merencanakan alur proses. Yang ketiga, lakukan wawancara. Yang keempat, mengadakan pelatihan. Terus yang kelima, mengevaluasi apa yang sudah anak-anak kerjakan. Ini adalah contoh-contoh SOP produksi produk. Bagaimana cara menyusun SOP? Ini ada 3 tahapan anak-anak untuk menyusun SOP. Yang pertama, menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. Kalau anak-anak mau membuat SOP, anak-anak harus satu. Yang pertama, menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. Terus yang kedua, menggambarkan dalam bentuk bagan. Kenapa digambarkan dalam bentuk bagan? Untuk lebih memudahkan anak-anak memahami, membacanya. Jadi digambarkanlah dalam bentuk bagan. Kemudian yang ketiga, menuliskan dalam bentuk urean. Anak-anak tuliskan dalam bentuk urean. Apakah materi bisa Ibu lanjutkan? Iya, tidak Ibu lanjutkan materinya. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran. Materi kita selanjutnya yaitu contoh SOP pada produk minuman ringan. Ini contoh SOP dalam produk minuman ringan. Yang pertama tadi, nah di sini menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. Di sini menentukan jenis pekerjaan dan alur kerjanya. Jenis pekerjaannya apa? Membuat desain produk botol minuman ringan. Itu jenis pekerjaan namanya. Dia harus membuat desain. Desain itu adalah bentuknya. Bentuk botol minuman ringannya bagaimana? Tuh. Kemudian alur kerja produksi botol minuman ringan. Alur kerja produksi botol minuman ringan itu apa? Bagaimana alur kerjanya? Nah, alur kerja produksi botolan minuman ringan adalah yang pertama, menetapkan bahan yang akan dipakai untuk membuat botol. Yang kedua, mendesain botol minuman. Yang ketiga, meminta persetujuan atasan atau pihak yang berwenang. Terus yang keempat, mencetak botol minuman. Jadi yang pertama, bahan dari botol itu ditentukan dulu. Apakah dari plastik, atau dari kaca, atau dari kayu mungkin. Nah, tentukan dulu bahannya. Kemudian bentuknya, desainnya. Apakah dalam bentuk botol itu bentuknya seperti binatang, atau seperti boneka untuk menarik minat pembeli. Kemudian setelah desain itu terbentuk, barulah meminta persetujuan atasan atau pihak yang berwenang. Misalnya pemilik usaha. Apakah desain botol kita disetujui atau tidak? Nah, kalau sudah disetujui, barulah mencetak botol minuman. Itu anak-anak menentukan jenis pekerjaan dan alur kerjanya. Nah, anak-anak, setelah kita menentukan jenis pekerjaan dan alur kerjanya, nah ini bagan alur kerjanya.
Mungkin kurang besar, Ibu besarkan sedikit. Nah, ini bagan alur kerja. Yang pertama, menetapkan bahan botol. Yang tadi itu. Kemudian mendesain botol. Kemudian setelah desain botolnya ini sudah selesai, lanjut ke minta persetujuan atasan. Kalau atasannya setuju, lanjut ke cetak brosur atau cetak botolnya. Kemudian kalau atasannya tidak setuju, ini diadakan revisi, mendesain botol ulang. Kalau tidak setuju, nanti desain lagi botolnya. Nanti kalau sudah desainnya disetujui, barulah dicetak botolnya. Itu anak-anak. Itu namanya bagan alur kerja. Nah, keterangan dari alur kerjanya. Yang pertama, wirausaha dan staf menyiapkan materi botol minuman yang akan diproduksi. Materi yang disiapkan adalah gambaran contoh botol, ukuran botol, bahan baku, pembuat botol, dan keunggulan-keunggulan dari botol yang akan diproduksi. Ini cara membuat alur kerja langkah pertama. Kemudian langkah kedua, wirausaha dan staf meminta bantuan desainer grafis untuk mendesain botol yang memenuhi kriteria, mulai dari ukuran hingga gambaran kebutuhan botol minuman yang untuk diproses desainnya. Terus langkah yang ketiga, desain botol yang sudah jadi kemudian diajukan kepada wirausaha untuk disetujui. Jika belum disetujui, desain tersebut harus direvisi dan kembali ke langkah sebelumnya. Jika sudah disetujui, baru meneruskan ke langkah selanjutnya. Jadi desain itu harus minta persetujuan atasan dulu atau pengusaha yang meminta kita untuk mendesain botol. Kalau sudah disetujui, barulah botol kita itu bisa dicetak. Itu anak-anak. Kemudian langkah yang keempat, desain yang sudah disetujui. Nah ini yang sudah disetujui, barulah akan dicetak. Kalau belum disetujui, anak-anak harus mendesain ulang. Kalau sudah, barulah bisa dicetak. Jadi ada evaluasi dari atasan atau pemilik perusahaan yang meminta sama kita untuk mendesain sebuah bentuk botol minuman ringan, anak-anak. Nah, sampai di sana materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak bisa memahami materi yang Ibu kasih? Bisa, Bu. Nah, itulah materi kita, pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengadakan evaluasi sama anak-anak untuk melihat apakah anak-anak sudah bisa memahami materi yang Ibu kasih. Nah, anak-anak, ini Ibu share dulu LKPD-nya sama anak-anak. Evaluasi kita hari ini, Ibu mengadakan esai anak-anak. Nanti ini juga sudah Ibu share di classroom-nya. Silahkan anak-anak jawab juga di classroom-nya ya. Pertanyaan yang pertama, menurut pendapat anak-anak, pada perencanaan produksi ada alur produksi. Buatlah sebuah alur produksi pada produk kue. Kuenya bebas anak-anak, mau kue kukus bisa, atau kue jajanan khas Bali bisa juga. Anak-anak buat alur produksinya. Kemudian yang kedua, buatlah alur kerjanya untuk kue yang kalian buat.
alur produksinya. Anak-anak disuruh untuk membuat alur kerjanya. Di sini juga ada tes objektifnya. Nanti anak-anak kerjakan di classroom-nya. Linknya sudah ada. Ini anak-anak, Ibu bagikan nanti linknya di grup ini, di grup WA, di classroom juga sudah ada. Jadi silahkan anak-anak jawab. Ibu bagikan dulu di WA grupnya. Nah, sudah Ibu bagikan? Secara singkat aja dulu. Siapa yang kira-kira bisa menjawab, silahkan dulu dikerjakan sebentar. Kerjakan dulu sebentar. Silakan Rispa. Rispa mungkin jawab yang pertanyaan yang pertama dulu Rispa ya. Iya, Bu. Silakan Rispa. Soalnya menurut pendapat anak-anak, pada perencanaan produk ada alur produksi. Buatlah sebuah alur produksi pada produk kue atau jajanan khas Bali. Jawaban 1. Menetapkan bahan kue. Yang kedua, mendesain kue atau bentuk kue. Yang ketiga, menanyakan pendapat orang lain akan kue yang kita buat atau mencari masukan. Yang keempat, produksi kue. Soal yang kedua, buatlah alur kerja untuk kue yang kalian buat, alur produksinya. Ya, silakan. Jawabannya, saya membuat kue kuskus. Ya. Jawab yang pertama, belanja bahan, tepung, telur, coklat, gula, dan pengembang kue. Ya. Yang kedua, tepung dicampur telur dan gula ditambah pengembang dan diaduk sampai rata. Yang ketiga, dituangkan dalam cetakan di mana cetakan sudah diolesi mentega di tepung. Ya. Yang keempat, dikuskus, dan yang kelima, dibungkus dan dikemas. Dah, Bu. Ya, terima kasih Rispa atas jawabannya. Itu adalah contoh sederhana anak-anak membuat sebuah alur kerja atau alur proses produksi dalam sebuah usaha. Yang tadi itu kan meminta persetujuan atasan, Ibu bilang. Tapi karena Rispa membuat sebuah alur proses yang sederhana seperti membuat jajanan kue di rumah, kita juga harus meminta pendapat orang tua bisa, ibu di rumah bisa, teman-teman di rumah bisa, apakah desain kue yang kita akan buat itu sudah memenuhi syarat atau tidak, menarik atau tidak. Setelah itu barulah kita mencetak kue kita, membuat kue kita. Terima kasih Rispa atas jawabannya. Mudah-mudahan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa anak-anak pahami dan anak-anak mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Sebelum Ibu akhiri, Ibu juga ingin menanyakan sama anak-anak kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Sugi, ya, Sugi, silakan Sugi. Dalam kita harus tahu sistem produksi produk usaha kita sehingga lebih mudah merencanakan produksi dan membuat SOP produksi produk kita sendiri. Ya. Kalau kita punya sebuah usaha, anak-anak, kita harus tahu merencanakan usaha kita. Rencana produksi kita, sistem produksi kita. Terus, supaya kita tahu merencanakannya, kita harus membuat SOP yang sederhana dulu. Seperti yang tadi itu yang dibacakan sama Rispa jawabannya. Kita harus membuat SOP alur kerja kita bagaimana.
bagan kerja kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan dalam kegiatan memproduksi produk kita. Itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Sugi sudah mau menyimpulkan. Terus Ibu juga ingin menyimpulkan sama anak-anak untuk pembelajaran kita selanjutnya. Kita akan mempelajari mengenai layanan usaha. Mohon anak-anak juga mencari nanti materi-materi di media yang terkait dengan pelayanan usaha. Selain modul yang sudah Ibu share di classroom-nya. Dan buku paket yang sudah dibagikan. Biar pengetahuan anak-anak lebih banyak tentang pengertian mengenai layanan usaha. Baiklah anak-anak, terima kasih. Untuk hari ini pembelajarannya luar biasa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Rispa pimpin doanya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Rispa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Sebelum diakhiri, mari kita menyatakan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Sering-sering cuci tangan. Jaga kesehatan anak-anak. Dan mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan dalam penyampaian materi pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Itulah langkah-langkah pembelajaran saya. Dan saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Om. Terima kasih.